Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Grace Isabel Jawa Hekin, NIM 72018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan iman dalam keluarga. Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti menuntun ke jalan yang benar. Di satu sisi, manusia secara umum memahami teori yang paling benar adalah yang paling kuat. Dari Darwin sejak 1864, dia mengatakan dalam bukunya Preachers of Biology, secara natural, semua makhluk hidup mencoba untuk bertahan. Pada akhirnya yang paling kuat adalah yang paling menang. Dan keluarga adalah persekutuan orang-orang atas dasar cinta kasih. Tanpa cinta kasih itu, keluarga tidak dapat hidup dan berkembang. Berikut ini adalah pernyataan tentang cinta dan kasih dari Paulus II yang ditulis dalam suratnya Eklis yang pertama. Manusia tak dapat hidup tanpa cinta. Ia tetap menjadi sosok yang tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan hidupnya tidak berarti jika cinta tidak dinyatakan kepadanya. Jika ia tidak mengenal cinta, ia tidak mengalami dan menjadikannya sebagai miliknya. Jika ia tidak mengambil bagian di dalamnya, keluarga juga menjadi bagian dalam misi pewartaan dengan cara menjadikan Injil sebagai gaya hidup di dalam keluarga Katolik. Dalam poin yang pertama, kita membahas tentang familiaris constitio, yang diartikan sebagai persekutuan keluarga dan dijabarkan secara luas mengenai keluarga Kristiani di dunia modern. Familiaris consortio adalah sebuah khotbah apostolik pasca sinode yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dokumen ini diresmikan dan diumumkan pada tanggal 22 November 1981. Di dalam ini menjelaskan mengenai posisi Gereja Katolik Roma tentang arti peran pernikahan dan keluarga, dan juga membantu keluarga untuk mengetahui tantangan-tantangan dalam peranan menganalisis atau merealisasikan tujuan mulia sesuai kehendak Allah. Melalui anjuran apostolik familiars Yohanes Paulus II, keluarga-keluarga Katolik diharapkan dapat mengarungi bahtera rumah tangganya seraya menimba kekuatan dari sumber Allah, serentak menegaskan perannya sebagai rekan kerja Allah dalam sebuah tugas perutusan bagi yang lain. Dan poin yang kedua, kita membahas tentang situasi keluarga dalam masyarakat masa kini. Seperti yang kita ketahui, sekarang banyak sekali keluarga-keluarga terjadi perpecahan atau percecokan akibat tidak keharmonisan dalam keluarga, yaitu yang pertama, terjadinya perselingkuhan. Sering sekali perselingkuhan terjadi akibat ketidakpuasan antara salah satu pihak yang sehingga menjadikan atau membuat pihak lain merasa kekurangan sesuatu sehingga ia mencarinya di luar. Dengan terjadinya perceraian, itu dapat mengorbankan anak-anaknya, dapat mengorbankan keharmonisan keluarganya. Maka kita sebagai generasi remaja atau generasi muda penerusnya, kita harus terapkan apa itu kesetiaan dan terapkan keharmonisan dalam keluarga kita. Dan poin yang ketiga, kita membahas tentang
Hak dan kewajiban orang tua mengenai pendidikan. Anak diberikan pendidikan itu adalah sangat wajib. Pendidikan itu didasari dari pendidikan keluarga terlebih dahulu. Orang tua merupakan agen pertama atau peran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik ini bersifat hakiki dan utama terhadap peran serta orang-orang lain dalam pendidikan itu. Hal ini disebabkan karena keistimewaan hubungan cinta kasih antar orang tua dan anak. Orang tua mampu menciptakan suasana keluarga yang diwarnai dengan semangat bakti kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Orang tua hendaknya mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup anak sehingga anak dapat lebih bersemangat dan rajin belajar. Para orang tua juga menyadari betapa pentingnya keluarga yang sungguh menghidupi iman Kristiani demi kemajuan umat Allah sendiri. Keluarga sebagai lembaga pendidik yang pertama, keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan anak baik secara biologis maupun secara psikolog. Bagi anak, serta merawat dan mendidiknya, keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik di tengah-tengah masyarakat sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan budaya di masyarakat. Dan poin yang terakhir kita menjelaskan tentang mendidik dalam nilai-nilai hakiki dan kehidupan manusiawi. Pada familiaris konsortio, orang tua harus memiliki kepercayaan dan keberanian membina anak-anak agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus dibina dengan sikap bebas secara jasmani dan rohani, sesuai warna kehidupan masing-masing, agar eksistensinya bernilai. Untuk membina sikap bebas secara jasmani dan rohani tersebut tidak hanya didasarkan pada keadilan yang sejati saja, tetapi perlu dilandasi dengan cinta kasih yang sejati yang diwujudkan dalam tindakan pengabdian tanpa pamrih terhadap sesama. Melalui keluarga, orang tua diharapkan membina anak-anak mereka. Salah satu titik pembina adalah pemahaman mengenai seksualitas kesehatan. Pendidikan seksualitas ini penting karena berguna untuk memperkaya pribadi secara utuh, badan, alam perasaan dan jiwa, dan penyerahan diri dalam cinta kasih. Pendidikan seksualitas harus diselenggarakan di bawah bimbingan mereka yang penuh perhatian dan penuh penegasan. Pemahaman mengenai seksualitas perlu dimiliki setiap anak karena mempengaruhi kehidupan di kemudian hari nanti. Tugas orang tua mendidik anak dalam keluarga Katolik menurut perspektif Perjanjian Lama. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai teladan dan mengembangkan atau menunaikan tugas sebagai pendidik menjadi orang tua. Hendaknya mampu menyadari penyebab dan keberhasilan suatu fungsi di dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang kedua, mendidik anak sebagai tugas yang mulia. Dan yang ketiga, orang tua memiliki sifat yang benar dalam mendidik anak. Orang tua yang memiliki sifat yang hati-hati, orang tua dapat memikirkan metode lain yang akan digunakan dan diajarkan kepada anak sesuai dengan jenjang, kelebihan, dan keterbatasan dari masing-masing anak. Hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak yaitu hal yang harus diperhatikan adalah ajaran hidup mandiri dan ajaran hidup bersosialisasi. Sehingga peran dan pertanggungjawaban orang tua dalam mendidik anak tidaklah mudah. Mereka harus dipahami dalam tahap-tahap perkembangan
maka gereja seharusnya juga membantu atau memfasilitasi orang tua, melengkapi orang tua dengan berbagai pembelajaran, dan mendidik anak dengan prinsip Alkitab. Orang tua dan gereja harus bekerja sama dalam membekali anak-anak dan mendidik anak dengan bijaksana. Sebagai titik fokus, gereja berperan penting dalam kehidupan setiap orang tua dan memberi dorongan atau mengingatkan supaya mereka melakukan tugasnya sebagai pendidik dan bertanggung jawab dalam keluarga. Orang tua memiliki kedudukan dan peran serta tugas sentral sebagai pendidik bagi anaknya. Keluarga adalah tempat utama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenali spiritualitas dan moral untuk memperdalami iman Kristiani. Kompetensi orang tua sebagai pendidik sekaligus iman yang berkualitas menentukan keberhasilan dalam mendidik anak. Indikator kompetensi orang tua sebagai pendidik yang berkualitas dalam aspek pemahaman yang cerdas, Alkitab, kesabaran, teladan, sehat, dan rohani. Dan ada juga tugas orang tua mendidik anak dalam keluarga menurut perspektif Perjanjian Baru. Yang pertama, Paulus sebagai orang tua rohani. Dalam pandangan ini, Paulus sama sekali tidak menyembunyikan fakta mengenai situasi yang dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Ia menjabarkan segala sesuatunya dengan jelas. Ironis dapat digambarkan situasi dari Rasul Paulus bukan membahas tentang orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, namun diartikan sebagai orang-orang yang aktif beribadah, namun hidup keagamaan mereka bagi tong kosong yang nyaring bunyinya. Mereka mengajarkan hal yang baik dan secara kasat mata juga melakukan hal yang baik, tetapi jauh dari hati mereka tersembunyi motivasi yang tidak murni. Dan yang kedua, memprediksi masa depan yang sukar. Paulus sebagai orang tua rohani menasihati Timotius dalam perspektif sejarah. Zaman ketika Timotius melayani merupakan zaman akhir, meskipun dalam perikop sebelumnya ada harapan agar mereka yang tersesat bisa bertobat. Paulus menyatakan agar Timotius mengerti situasi yang terjadi. Manusia akan bertambah jahat dan pelayanan akan menjadi jauh lebih sulit. Manusia akan menjadi cinta diri, sombong, tongkak, tidak tahu berterima kasih, tidak bisa mengendalikan diri, tidak menyukai yang baik. Mereka tidak mengutamakan untuk mengasihi Allah. Dan yang ketiga, siap mengantisipasi kerusakan moral. Dalam sini juga Paulus berkata kepada Timotius agar mengambil rute kehidupan yang bertolak belakang dengan para pengajaran sesat, dengan mendorong Timotius untuk mengikuti teladan yang hidupnya setia dan senantiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Timotius perlu meneladani dan pembelajaran dan kesalehannya, memiliki niat untuk melayani Tuhan Yesus dengan daya tahan yang dilandasi dengan kasih, bukan hanya menasihati secara abstrak. Dan yang keempat, orang tua dalam pembentukan iman anak yang tertulis dalam Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Ada beberapa peran orang tua yang dalam pembentukan anak, yakni siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan, fokus pada tujuan pendidikan, menjadi teladan serta mengajar dan berpegang
pada kebenaran mengingat ajaran pemimpin yang benar. Firman Allah adalah kebenaran, mengajarkan dan menyatakan kesalahan atau memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Dan tadi ada satu pertanyaan dari Pak Greg, yaitu tips agar tidak terjadi perceraian. Yang pertama adalah menyediakan waktu untuk terhubung dengan pasangan setiap hari. Dan kedua adalah memuji pasangan. Dan yang ketiga, mencintai pasangan dengan apa adanya. Dan yang keempat, berkomitmen dalam hubungan. Dan yang kelima, melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah saling memberi ruang. Sebenarnya di dalam ajaran agama Katolik kita tidak ada istilah perceraian seperti yang dijelaskan oleh Pak Gregorius. Kita hanya pisah ranjang. Namun menurut saya lebih bagus kita harus sesuai dengan komitmen apa yang dijanjikan di depan altar, yaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh tangan manusia. Jadi apapun masalahnya, apapun kesulitan yang kita hadapi dalam berumah tangga atau dalam keluarga, lebih baiknya kita bicarakan baik-baik. Kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Namun jalan keluar yang terbaik itu bukan hanya harus dengan perpisahan, tapi mungkin ada jalan keluar yang lebih baik lagi. Dan kita bisa seperti saling memaafkan atau mengubah cara kita untuk melakukan yang terbaik kepada pasangan kita dengan cara memaafkan dan memulai kembali lembaran baru. Sekian penjelasan saya hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari-hari kami. Ya Bapa, pada hari ini aku sudah selesai mengerjakan tugasku, kiranya Kau dapat memberikan kesehatan, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Namamu dan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin.